Perkenalkan, nama saya Francisca Sukaria, NPM 142, kelas 2D Agribisnis. Saya memaparkan materi mengenai upaya pelestarian irigasi. Yang pertama, pengertian irigasi. Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran, dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan. Istilah irigasi berasal dari bahasa Belanda yaitu irigati dan dalam bahasa Inggris yaitu irrigation, yang artinya pengairan atau penggenangan. Selanjutnya, pengertian irigasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 tentang sumber daya air. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi. Berikut adalah beberapa pengertian dan definisi irigasi dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Kartasaputra 1994, irigasi merupakan kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dan memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah. Yang kedua, menurut Surharjono 1994, irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai atau bendung yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi untuk menjaga keseimbangan jumlah air di dalam tanah. Yang ketiga, menurut Hansen dan kawan-kawan 1990, irigasi adalah penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanam-tanaman. Yang keempat, menurut Wiro Soedarmo 1986, irigasi merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan air untuk sawah, ladang, perkebunan, perikanan, atau tambak dan sebagainya, yang intinya untuk keperluan usaha tani. Yang kedua, tujuan dan manfaat irigasi. Yang pertama, tujuan. Adapun bagian dari tujuan adalah 1. Membasahi tanaman. Membasahi tanah dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Yang kedua, merabuk. Merabuk adalah pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberikan zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. Yang ketiga, mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sesuai dengan jenis tanamannya. Dan yang kelima, membersihkan tanah atau memberantas hama. Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan bersarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman, sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. Keenam, kolmatase. Kolmatase adalah pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah. Yang ketujuh, menambahkan persediaan air tanah. Tujuan bermaksud menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, manfaat. Adapun bagian dari manfaat adalah sebagai berikut. 1. Menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanam. Yang kedua, untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. Yang ketiga, untuk mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, untuk mencuci dan mengurangi garang tanah. Yang keenam, untuk mengurangi bahaya erosi tanah. Yang ketujuh, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Yang ketiga, jenis-jenis irigasi. Menurut Standar Perencanaan Irigasi KP 01, terdapat 4 jenis irigasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, irigasi gravitasi. Irigasi gravitasi adalah irigasi yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi
untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang membutuhkan. Pada umumnya, irigasi ini banyak digunakan di Indonesia dan dapat dibagi menjadi irigasi genangan liar, irigasi genangan dari saluran, irigasi alur dan gelombang. Yang kedua, irigasi bawah tanah. Irigasi bawah tanah adalah irigasi yang menyuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkan melalui aliran air tanah. Yang ketiga, irigasi siraman. Irigasi siraman adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meniru air hujan, di mana penyiramannya dilakukan dengan cara pengaliran air lewat pipa dengan tekanan 4-6 atm, sehingga dapat membasahi area yang cukup luas. Pemberian air dengan cara ini dapat menghemat dalam segi pengelolaan tanah, karena dengan pengairan ini tidak diperlukan permukaan tanah yang rata. Juga dengan pengairan ini dapat mengurangi kehilangan air di saluran karena air dikirim melalui saluran tertutup. Yang keempat, irigasi tetesan. Irigasi tetesan adalah irigasi yang prinsipnya mirip dengan irigasi siraman, tetapi pipa tersiernya dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil karena hanya menetes saja. Keuntungan sistem ini yaitu tidak ada aliran permukaan. Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapannya fasilitas, jaringan irigasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu irigasi sederhana, irigasi semi-teknis, dan irigasi teknis. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian darinya. Jaringan irigasi sederhana biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air, sehingga kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas. Ketersediaan air biasanya melimpah dan mempunyai kemiringan yang sedang sampai curam, sehingga mudah untuk mengalirkan dan membagi air. Irigasi semi-teknis. Jaringan irigasi semi-teknis memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi-permanen. Bangunan sadap pada umumnya sudah dilengkapi dengan bangunan pengambil dan pengukur. Jaringan saluran sudah terdapat beberapa bangunan permanen. Irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen, bangunan sadap, serta bangunan bagi mampu mengatur dan mengukur. Di samping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007, jaringan irigasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan irigasi primer. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Yang kedua, jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Yang ketiga, jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Dan yang keempat, upaya melestarikan irigasi. Ada beberapa upaya untuk melestarikan sistem irigasi, yaitu 1. Melakukan pengembalian dan peningkatan fungsi Sedana dan Sedahan Agung sebagai wadah koordinasi pengelolaan irigasi dari pemerintahan melalui peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota, serta didukung oleh peraturan dan perundangan di tingkat nasional. Yang kedua, menjaga lingkungan irigasi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan air. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, pencemaran air irigasi berkurang. Yang kelima, meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. 6. Mengadakan penguluhan kepada masyarakat.
7. Meringankan beban finansial sistem irigasi subak berupa subsidi sarana produksi, perbaikan jaringan, dan bangunan irigasi yang rusak, serta pendampingan dalam usaha meningkatkan hasil panen. 8. Memfasilitasi kemitraan antara subak dengan stakeholders seperti pariwisata, pengusaha. 9. Melakukan pemberian di area irigasi setiap tahun. 10. Pemerintah harus melakukan pemberian sanksi yang membuang sampah di aliran sungai. Berikut penjelasan materi tentang upaya pelestarian irigasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih.